this is right. I would have said the same thing, that she loses focus and screams a lot and talks a lot. And like in the middle of the scene, and I'm like, and see, it's okay with me because I've known her for 25 years. We worked together like this. One of the most serious scenes, she was laughing. Shah Rukh Khan adalah aktor, produser film, dan presenter TV terkenal di India. Dia disebut sebagai Raja Bollywood. Selama bertahun-tahun dalam karirnya, tokoh kita ini tidak hanya berhasil menjadi aktor sinema India yang paling banyak mendapat gelar dan dicari, tapi juga menjadi favorit jutaan orang. Dalam video ini, kita akan menceritakan tentang kehidupan pribadi aktor berbakat dan jalur kreatif dia. Mix Show mempersembahkan Shah Rukh Khan. Bagaimana kehidupan Raja Bollywood ini dan di mana dia menghabiskan jutaan dolarnya? Shah Rukh Khan lahir pada tanggal 2 November 1965 di sebuah keluarga Muslim yang menetap di ibu kota India, New Delhi. Nenek moyang tokoh kita ini berasal dari kewarganegaraan Pashtun. Ini adalah orang Iran yang tinggal di wilayah Afghanistan dan Pakistan saat ini. Orang tua Khan pindah dari tanah air bersejarah mereka ke New Delhi setelah pembagian bekas jajahan Inggris menjadi Pakistan dan India. Di sana mereka bertemu dan segera menikah. Saat pertama mereka lahir, pasangan tersebut telah membesarkan seorang putri bernama Shehnaz. Menariknya, saat calon aktor tersebut lahir, neneknya memberi nama Abdul Rahman. Namun ayahnya tidak menyukai nama itu dan mengubahnya menjadi Shah Rukh Khan. Ayah Khan, Mir Taj, adalah seorang insinyur pendidikan. Dan dia juga memperjuangkan hak asasi manusia dan kemerdekaan India dan pada akhirnya menjadi pengacara yang cukup terkenal di sana. Ibunya, Latif Fatimah, lulusan dari Universitas Oxford dan kemudian dia melakukan banyak pekerjaan sosial. Fatimah adalah putri seorang insinyur senior pemerintah. Jadi setelah Shah Rukh Khan lahir, keluarganya tinggal selama 5 tahun di kota Mangalore, tempat kakek tokoh kita bertugas di pelabuhan. Sekembalinya ke New Delhi, sang ibu mengambil pekerjaan sebagai hakim publik dan sang ayah terjun ke dunia bisnis. Terlepas dari kenyataan bahwa keluarga tersebut memiliki beberapa bisnis, termasuk restoran, mereka tinggal di sebuah apartemen sewaan kecil dan cukup sederhana. Di New Delhi, Khan naik ke kelas 1. Di sekolah, anak laki-laki itu belajar dengan nilai sangat baik dan bahkan menerima penghargaan tertinggi pedang kehormatan yang diberikan kepada siswa terbaik di situ. Ibunya juga menanamkan kecintaan pada sastra teater pada putranya. Sejak kecil, Shah mengarang puisi dan cerita. Aktor masa depan ini membuat kesuksesan dalam olahraga. Dia terlibat dalam hoki, kriket, sepak bola, dan atletik. Di masa remaja, Khan bahkan mendapat julukan kereta surat karena dia berlari lebih cepat dari teman-temannya dan berulang kali menjadi juara kota dalam lomba lari 200 meter dan 400 meter antar anak sekolah di situ. Saat itu, pemuda ini serius mempertimbangkan karir sebagai atlet atletik profesional, namun karena cedera bahu tidak dapat merealisasikan rencana ini. Alih-alih berolahraga, Shah Rukh beralih ke teater sekolah dan menikmati memakai pakaian ngejreng, menari dan menyanyi di atas panggung, meniru bintang Bollywood. Menariknya, ayah juga memimpikan karir sebagai aktor dan bahkan mencoba untuk mendapatkan peran dalam drama India berjudul The Great Mogul pada tahun 1960. Namun dia tidak lolos casting. Ketika tokoh kita ini berusia 16 tahun, ayahnya akhirnya meninggal karena kanker. Setelah kematian Mir Taj, ibu Khan mengambil alih manajemen perusahaan dan berhasil memperbaiki situasi keuangan yang terguncang selama sakit ayahnya. Atas desakannya ini, kemudian sepulang sekolah, anak laki-laki tersebut mendaftar di perguruan tinggi ekonomi di Universitas Delhi. Shah Rukh menghabiskan waktu senggangnya di studio teater, mempelajari dasar-dasar akting dan sudah memulai debutnya di film sebagai mahasiswa. Karya pertama aktor ini adalah serial berjudul Dil Daria. Namun produksinya tertunda sehingga debut televisi Khan ditukar sebagai peran utama dalam serial berjudul The Newcomer yang tayang perdana pada Januari tahun 1988. Pada tahun yang sama, Khan lulus dari perguruan tinggi dengan predikat cum laude. Setelah itu, ia masuk Universitas Islam Nasional dengan spesialisasi Mass Communication. Tapi tak lama keluar karena ia lebih memilih untuk mengembangkan karir aktingnya. Pada tahun berikutnya, pria ini muncul di banyak film, termasuk film komedi berjudul In Which Annie Gives It Those Ones, serial drama juga berjudul Sirkus dan Idiot. Pada tahun 1991, kesedihan terjadi dalam kehidupan Shah Rukh Khan. Ibunya meninggal karena komplikasi diabetes. Peristiwa ini merupakan pukulan telak, terutama bagi kakak perempuan sang aktor yang mengalami depresi. Setelah kejadian itu, Khan menjadi wali saudara perempuannya dan sampai hari ini dia tinggal bersamanya dan keluarganya.
bicara tentang keluarga, pada tahun 1991 yang sama, Shah Rukh menikah. Orang pilihannya adalah Gauri Chibber, yang dia temui pada tahun 84 di sebuah pesta bersama temannya. Saat itu, Khan berusia 19 tahun dan Gauri masih 14 tahun. Dan itu adalah cinta pada pandangan pertama. Menurut ingatan sang aktor, dia begitu jatuh cinta pada Chibber sehingga dia cemburu pada gadis itu hingga ke setiap sudut dan bahkan melarangnya berkomunikasi dengan pria lain. Gauri yang mencintai kebebasan tidak sabar dengan larangan dan memutuskan untuk berpisah dengan Khan dan berangkat ke kota lain. Setelah mengetahui itu, Shah Rukh mengikutinya untuk berdamai dan mengajukan penawaran. Terlepas dari kenyataan bahwa gadis itu menjawab dengan persetujuan, orang tuanya berpendapat berbeda. Faktanya, kerabat Chibber termasuk dalam kasta Brahma, yaitu kasta golongan tertinggi dalam masyarakat Hindu, sehingga mereka sangat menentang pernikahan putrinya dengan seorang muslim di situ. Selain itu, mereka juga prihatin dengan kondisi keuangan calon menantu mereka yang belum mencapai kesuksesan dalam karirnya. Kekasih ini menyembuhkan hubungan mereka selama 5 tahun, tapi Khan melakukan segala kemungkinan untuk meyakinkan calon kerabatnya tentang keseriusan niatnya. Namun, Ibu Gauri tidak setuju pernikahan ini. Dia bahkan mengancam putrinya bahwa dia akan bunuh diri, dan pada pernikahan tersebut akan mengenakan pakaian hitam untuk menunjukkan penolakannya terhadap pernikahan mereka berdua. Omong-omong, pernikahan itu dirayakan sesuai dengan kedua agama masing-masing, dan sejauh ini pasangan ini tetap menjalankan agamanya masing-masing namun tetap menghormati satu sama lain. Setelah menikah, Shah Rukh bersama keluarganya pindah ke Bombay, di mana sekarang adalah Mumbai, untuk melanjutkan karirnya di Bollywood. Di sana pemuda ini menandatangani beberapa kontrak sekaligus, dan pada tahun 1992 di layar muncul film-film seperti The Heart Knows the Truth, Miracle, Raja Became a Gentleman, dan Obsessed. तुम बता मैं क्या करूं? हाँ? मैं क्या करूं? तुझे इश्क हो गया है. अब तो अपनी जिंदगी को खुदा हाफिज कर डाल. Peran dalam film terakhir merupakan sebuah terobosan dan membawanya populer di seluruh dunia, serta penghargaan untuk Golden Award debut terbaik Filmfare yang di Bollywood disetarakan dengan Oscar Hollywood. Ngomong-ngomong, sang aktor lebih suka dipanggil dengan singkatan SRK, dan begitulah ia sering memberi tanda tangan. Pada tahun 1993, Shah Rukh Khan memerankan karakter jahat dalam 2 film sekaligus. Kekasih yang terposesi dalam film aksi berjudul Dar A Violent Love Story, dan seorang pembunuh dalam film thriller berjudul Gambler. Syuting dalam film terakhir memberinya penghargaan award Filmfare dalam kategori aktor terbaik. Pada tahun yang sama, aktor itu membintangi film berjudul King Uncle dan Maya the Enchanting Illusion, di mana rekannya di lokasi syuting diperankan aktif Deepa Shahi, di mana dia melakukan adegan erotis. Meski cuplikan film tersebut disensor, kritikan tidak bisa dihindari. Setelah film itu dirilis, Shah Rukh memutuskan untuk tidak menerima peran seperti itu lagi. Pada tahun 1994, Khan muncul dalam melodrama berjudul Consequence dan dalam musikal berjudul Sometimes Yes, Sometimes No, di mana ia berperan sebagai musisi. म्यूजिक म्यूजिक है ना. तुम कितना अच्छा म्यूजिक बजाता है. गॉड ने कितना बड़ा गिफ्ट दिया तुमको, उसका फायदा उठाओ. थैंक यू फादर, थैंक यू वेरी मच. हम लोग चाइना टाउन में परफॉर्म करने वाले हैं. मैं वहाँ के लिए ऐसा. Peran ini menjadi favorit dalam karir tokoh kita ini. Dan tahun berikutnya, filmografi ini diisi lagi dengan film berjudul Karan Arjun, Zamana Dewana, Oh Darling This Is India, Gudu, Ram Nose, Trinity, dan The Big Hearted Will Take the Bride. Film terakhir adalah salah satu karya terbaik aktor ini dan memberinya penghargaan Filmfare lainnya untuk aktor terbaik. Selain itu, film ini memenangkan rekor 10 Indian Academy Award dan menjadi film terlaris di tahun itu, yang mengumpulkan $19 juta di box office. Film ini diputar di bioskop selama 1000 minggu berturut-turut, yang berarti hampir 20 tahun, dan menerima status blockbuster sepanjang masa dalam sinema India. Pada tahun 1996, Shah Rukh membintangi film English Sir Indian Madam, Desire, Army, Enemy of the World, tetapi keempat film itu gagal di box office. Tahun berikutnya, celengan karyanya diisi ulang dengan film berjudul Cole, Yes Boss, Foreign Land, The Heart is Crazy. Dan untuk pemeran utama di mana peran Khan menerima penghargaan ketiga Filmfare. Selama itu, dalam kehidupan pribadi sang aktor ada peristiwa yang menggembirakan. Anak sulung dari pasangan Aryan lahir. Pada saat itu, ibu mertua tokoh kita ini berdamai dengan pernikahan putrinya dan hubungan kekeluargaan akhirnya membaik. Pada tahun 1998, Shah Rukh membintangi film aksi berjudul Duplicate From the Heart dan komedi Something's Happen yang menduduki top list hits dan membawa aktor tersebut mendapat penghargaan Filmfare untuk aktor terbaik. So, मुझसे दोस्ती करोगी? Tahun berikutnya,
Khan memainkan salah satu peran utama dalam film berjudul Badshah. Namun film itu gagal di box office. Pada tahun 2000 muncul anggota baru dari keluarga Shah Rukh Khan. Istrinya melahirkan kembali seorang putri yang diberi nama Suhana. Pada tahun yang sama, Shah Rukh bersama aktris Juhi Chawla dan suaminya Jai Mirza mendirikan perusahaan film berjudul bernama Dreams Unlimited, yang beberapa tahun kemudian berganti nama menjadi Red Chillies Entertainment. Saat itu, istri Khan, Gauri, yang sebelumnya berkecimpung di dunia film sebagai perancang kostum untuk banyak film India, telah bergabung dengan jajaran produser perusahaan. Film pertama yang dirilis oleh perusahaan adalah melodrama berjudul Yet the Heart is Indian, di mana Khan dan Chawla memainkan peran utama. Sayangnya film itu juga gagal di box office. Shah Rukh juga membintangi film Hey Ram, Every Heart That Loves, Woman with an Elephant Gaze, Love Stories, dan Zeal. Dalam mini syuting di film terakhir, sang aktor harus memakai lensa biru agar mirip dengan Aishwarya Rai yang dalam film tersebut bermain sebagai saudara kembarnya. Pada tahun 2001, Khan muncul dalam film 1-2K4, Ahsoka, dan Sometimes Happiness, Sometimes Sadness. Syuting film yang ia sebut sebagai titik balik dalam karirnya. You behaved very badly today. I'm sorry. आज पार्टी में ना तुमने डांस किया, ना खाना खाया, ना किससे बात की, और ये भी नहीं कहा कि मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ. तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो नैना. Really? How sweet. मैं स्वीट भी हूँ और झूठ भी अच्छा बोलता हूँ. Film ini sangat sukses besar di luar negeri sehingga menjadi produksi film India paling menguntungkan selama 5 tahun ke depannya. Omong-omong, putra aktor Aryan membintangi film ini, memainkan peran karakter Shah Rukh sebagai seorang anak. Pada tahun 2002, filmografi Khan diisi ulang dengan film-film berjudul I Am Yours Darling, Shakti the Power, Companion, Devdas, di mana dia berperan sebagai pecandu alkohol pemberontak. आसमान में बसे भगवान और जमीन पर बसे इंसान के बीच में रिश्ता तो देखा है ना. I said I object. Saat itu, film ini merupakan film termahal dalam sejarah Bollywood. Film tersebut mendapat banyak nominasi termasuk BAFTA untuk film berbahasa asing terbaik dan 10 penghargaan Filmfare, salah satunya aktor terbaik yang diraih oleh Shah Rukh Khan. Tahun berikutnya, aktor ini membintangi 2 film dalam drama berjudul On the Way, Tomorrow May Never Come, yang mendapat sambutan hangat dari publik. Pada periode yang sama, di salah satu klinik di London, Khan menjalani operasi tulang belakang yang ia perlukan karena cedera yang dideritanya di lokasi syuting. Kasus ini bukan satu-satunya sebab sebelumnya Shah Rukh sudah mengalami patah 3 tulang rusuk, dan kedepannya dengan mengalami beberapa tahun setelah operasi, pria ini juga mengalami cedera bahu. Pada tahun 2004, toko kita membintangi film berjudul The Moments of Separation, I Am Here, Homeland, Veer Zara. वो टकले चल हट परे. मैं क्यों हटूं? क्यों बे? मेरी बोटी तेरी पैन लग गई. 2 दिन सारा रास्ता बैठूंगा. चल हट परे वरना बत्ती से तोड़ देगा. मैं तो बस यहीं आगे. Film terakhir ditampilkan di Festival Film Berlin dan mendapat ulasan tertinggi dari para kritikus film. Ini juga sukses secara komersial dan sukses besar di kalangan penonton. Kemudian simpanan karya Khan diisi ulang dengan film berjudul The Time of Doom, Change, Riddle, Different, Never Say Goodbye, I See You, Dawn the Chase Begins Again, Hey Baby, Peace Be With You, dan Let's Go India, di mana dia berperan sebagai pelatih tim hoki lapangan wanita dan memenangkan penghargaan Filmfare untuk film itu. 70 मिनट है तुम्हारे पास. शायद तुम्हारी जिंदगी के सबसे खास 70 मिनट. Pada tahun 2008, Shah Rukh menyuarakan film berjudul Shaura dan Kismet Connection dan membintangi film horor berjudul Lord of Ghosts dan komedi romantik berjudul A Match Made by God yang sangat populer di kalangan pemirsa. Pada tahun 2009, aktor ini mengisi suara dalam film A Wish Karen atau Bilu Barber dan juga Found a Groom dan juga drama berjudul My Name is Khan yang merupakan salah satu karya terbaiknya. अब हमें करना चाहिए. I think we should do it now. We should do it now. 1 minute. Oh no, not 1 minute. 1 minute से बहुत ज़्यादा लगेगा. Untuk perannya dalam film ini, Khan kembali memenangkan penghargaan Filmfare dan menyamai jumlah penghargaan dalam kategori aktor terbaik dengan pemegang rekor nominasi Dilip Kumar. Pada tahun berikutnya, Khan membintangi film berjudul Hours Sometimes, Rawan, Dawn to The King is Back, As Long as I Live, dan Chennai Express. राहुल, नाम तो सुना ही नहीं होगा. फोन. Nokia Lumia 920. Advanced floating lens technology, fat boy pillow recharge, wireless recharging docking station, high quality audio in retro style. Yang menjadi film teralis dalam karirnya. Toko kita ini mengumpulkan di box office lebih dari $50 juta.
Pada tahun 2013, keluarga selebriti ini memiliki anak ketiga laki-laki yang diberi nama Abram, menggabungkan dua budaya nasional orang tuanya dalam satu nama. Kali ini pasangan tersebut menggunakan jasa ibu pengganti karena Gloria yang berusia 43 tahun tidak mau mengambil risiko melahirkan pada usia tersebut. Pada 2014, aktor ini muncul dalam fantasi berjudul Lord of the Ghosts Returns dan film action Happy New Year. Pada tahun berikutnya, dia memainkan peran episode glamsiliar detektif judul CID dan juga dalam film Braveheart. Kemudian, filmografinya disulang dengan film Fan, Dear Life, Rich, When Harry Met Sejal, dan Zero yang dia mainkan dalam peran cinta segitiga. Film ini mendapat tinjauan beragam dari para kritikus. Selain gagal di box office, kegagalan ini membuat Shah Rukh memutuskan untuk rehat dari karir filmnya. Namun, beberapa tahun kemudian, ia kembali ke industri film. Pertama kali mengisi suara kartun dalam film Something Happened. Dan pada tahun 2022 membentangkan remake India film America Forrest Gump dengan judul Lal Singh Chadha. Dan dalam film aksi fiksi ilmiah berjudul Brahmastra Part 1 Siva. Pada 25 Januari 2023, film thriller berjudul Pathan yang dibintangi Khan dirilis. Saat ini, sang aktor sedang mengerjakan film berjudul Jawan Dunki yang akan tayang pada perdana tahun 2023. Selama bertahun-tahun, Shah Rukh mencoba menjadi pembawa acara TV, seperti program berjudul KBC, Are You Smarter Than a Fifth Grade, Zorka Chata Total Wipeout, dan menjadi partisipan melewati rintangan. Hingga saat ini kekayaan toko kita diperkirakan $600 juta. Setiap tahun aktor ini dapat penghasilan $50 hingga $80 juta. Dan royalti untuk film berkisar antara $8 hingga $35 juta. Menariknya di awal karirnya, pria ini hanya menerima $300 per film. Selain bayaran dan pendapatan dari perusahaan produksi, Khan juga memperoleh kontrak iklan. Pada suatu waktu, pria tersebut mengiklankan perusahaan LG, platform digital yang bernama A23, perusahaan medis Burjil, pariwisata di Dubai, perusahaan furnitur, dekor, dan banyak lain. Shah Rukh juga memiliki tim kriket yang 2 kali memenangkan gelar Liga Premier India. Aktor ini memberikan perhatian khusus pada filantropi. Dia menginvestasikan uang dalam organisasi untuk memerangi AIDS, mempromosikan vaksinasi polio, dan juga membantu penyandang disabilitas dan anak yatim piatu. Kebanyakan pendanaan Shah Rukh sendiri untuk merealisasikan proyek di mana menyediakan listrik ke 36 desa di India dan alokasikan dana untuk memerangi bencana alam. Ia juga memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak di India. Khan adalah warga negara India pertama yang mendapat penghargaan khusus UNESCO atas pekerjaan sosialnya. Selama bertahun-tahun dalam karirnya, Khan telah menjadi salah satu aktor yang paling dicari dan dibayar tinggi tidak hanya di tanah kelahirannya tapi juga di seluruh dunia. Shah Rukh adalah pembicara rekor di antara rekan sebangsanya dalam jumlah penghargaan film dan atas kontribusinya pada seni diganugerahi salah satu penghargaan negara tertinggi di India bernama Padma Shri. Bersama keluarganya, sang artis tinggal di Mumbai di sebuah villa mewah Manat yang jendelanya menghadap ke Laut Arab. Pasangan ini membeli properti seluas 2.500 meter persegi pada tahun 2001 dan sekarang nilainya diperkirakan mencapai $24 juta. Gedung 6 lantai ini dilengkapi dengan sistem lift dan 2 lantai tersebut merupakan ruang tamu keluarga yang mencakup 6 kamar tidur. Lantai lainnya berfungsi sebagai ruang bermain anak-anak dan selain itu pemilik memiliki akses ke perpustakaan, home theater, bar, rumah tamu atau ruang tamu lain, gym, spa, musala, fasilitas menarik lainnya. Villa ini didekorasi dengan barang antik dan perabotan eksklusif. Properti ini memiliki kolam renang dan garasi untuk beberapa mobil mereka. Manat telah menjadi objek wisata dan dilarang untuk dibongkar. Shah Rukh juga memiliki sebuah rumah di New Delhi tempat dia tinggal sebelum pindah ke Mumbai. Sebuah rumah besar di pulau buatan Palma Jumeirah di Dubai dan sebuah apartemen senilai $20 juta di kota London. Khan memiliki banyak koleksi mobil termasuk model seperti Mercedes-Benz GLS, Rolls-Royce Drophead Coupe, Bugatti Veyron senilai $1,5 juta, BMW i8, Bentley Continental GT, BMW 6 Series, Toyota Land Cruiser Prado, dan Audi i6. Fakta menarik lainnya, semua mobil selebritis ini memiliki kombinasi 3 angka di nomor registrasinya. Shah Rukh percaya tahayul dan percaya bahwa angka-angka ini memberinya keberuntungan. Raja Bollywood ini memiliki banyak penggemar. Menurut beberapa laporan, klub penggemarnya memiliki lebih dari 1 miliar orang. Pada tahun 2007, patung lilin pertama Shah Rukh Khan muncul di Museum Madame Tussauds di London. Kini kembaran aktor India itu bisa ditemukan di kota-kota lain. Toko kita ini memiliki penggemar di kota Los Angeles, Amerika Serikat yang membuat boneka eksklusif berdasarkan karakter dari filmnya. Juga, setiap tahun di hari ulang tahunnya, Shah Rukh menerima hadiah yang tidak biasa. Seorang penggemar tak dikenal dari Australia memberikan sebidang tanah di bulan untuk aktor favoritnya. Dia sudah memiliki beberapa meter persegi di Sea of Tranquility, alamat paling populer di satelit bumi tersebut. Apakah kamu suka Shah Rukh Khan? Kalau kamu suka dengan video ini, tekan tombol like, subscribe untuk mengikuti video-video menarik dari kami lainnya.